Dalam sebuah kisah pilu yang mengguncang, perjumpaan antara wanita cantik dan pelanggannya melalui aplikasi pengencerit menjadi titik awal sebuah konflik. Apa yang dimulai sebagai kesepakatan berakhir dalam pertumpahan karena ketidaksepakatan akan harga sebuah hubungan. Pelajaran berharga tentang batasan, kejujuran, dan pengendalian emosi dalam interaksi manusia menjadi sorotan dari peristiwa ini. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Cerita ini dimulai di sebuah kamar kos yang terletak di belakang SPBU Palvi, Kota Baru, pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Seorang wanita bernama Novita Putri, yang juga dikenal sebagai Merak dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkunjung ke kos tersebut. Setelah tiba, Novita sempat berkumpul dengan teman-temannya di kamar kos. Namun, tidak lama kemudian, ia berpamitan untuk pergi ke suatu tempat. Teman-temannya kemudian kembali ke kamar kos dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Mereka terus mengetuk sambil memanggil nama Novita, tetapi tetap tidak ada respons. Karena khawatir, teman-teman Novita akhirnya membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Saat pintu terbuka, mereka terkejut melihat banyak noda kemerahan dan kamar yang berantakan. Tubuh Novita berada di kamar mandi dan tidak sadarkan diri, tetapi masih hidup. Menyadari kondisi tersebut, teman-temannya segera membawa Novita ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Novita sempat sadar dan mengeluh kesakitan. Setibanya di rumah sakit, ia segera mendapatkan perawatan medis. Namun, setelah 10 hingga 20 menit, Novita kehilangan napasnya. Dia ditemukan dalam keadaan yang pilu. Kejadian ini segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi segera menuju ke tempat kejadian perkara, TKP. Namun saat tiba, kondisi TKP sudah rusak dan banyak bukti yang hilang karena telah dibersihkan oleh penghuni kos lainnya. Hal ini menyulitkan polisi untuk menemukan petunjuk. Selain itu, tidak ada saksi mata yang mengetahui peristiwa tersebut secara pasti. Polisi mendapatkan sedikit petunjuk dari warga sekitar yang sempat mendengar suara adu mulut dari dalam kamar kos, tetapi hanya sebentar dan suara tersebut segera hilang. Awalnya diberitakan bahwa korban bekerja di sebuah bank swasta, tetapi belakangan diketahui bahwa Novita bekerja sebagai wanita pengenceritan yang mempromosikan diri melalui aplikasi hijau. Sebelum kejadian, Novita sempat bertemu dengan seorang pria di kosannya. Pria tersebut diduga adalah pacarnya atau mungkin pemesan dari Novita. Pihak kepolisian harus bekerja ekstra keras untuk menyusun teka-teki kejadian ini. Berdasarkan penelusuran akun media sosial milik Ina, ditemukan postingan yang menunjukkan perasaan galau yang dia alami, diduga karena masalah dengan kekasihnya. Selain itu, pihak kepolisian berhasil mengungkap identitas asli dari korban. Ternyata, nama Novita Putri adalah nama samaran, sedangkan nama aslinya adalah Fitria Herlina. Ada beberapa dugaan yang muncul, salah satunya adalah kemungkinan adanya kesalahpahaman komunikasi antara korban dan kekasihnya. Namun, polisi masih terus mendalami kasus ini untuk bisa mengungkap serta menangkap pelaku. Dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan, pihak kepolisian berhasil mengerucutkan sosok yang diduga sebagai pelaku. Bahkan, antara korban dan pelaku ini ternyata sudah saling kenal. Polisi belum bisa memastikan apakah kedekatan antara korban dan pelaku memiliki hubungan spesial atau hanya sebatas teman saja. Upaya polisi untuk mencari keberadaan pelaku akhirnya berhasil. Berawal dari percakapan antara pelaku dan temannya yang berada di Pematang Gajah, polisi mendapatkan keterangan dari teman pelaku untuk mengetahui lokasi persembunyiannya. Setelah 1 minggu berlalu, polisi berhasil menangkap seorang pria pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024, di wilayah Kotoboyo, Kabupaten Batanghari. Pelaku ini bernama Doni Revano Putra, berusia 19 tahun. Sebelum pelaku tertangkap, ada kabar yang beredar di tengah masyarakat dari seseorang yang mengaku sebagai teman korban. Orang ini menceritakan bahwa korban bertengkar dengan kekasihnya hingga terjadi peristiwa tersebut. Pada kenyataannya, pelaku bukanlah kekasih korban, melainkan langganan korban. Awalnya, korban dan pelaku tidak saling kenal. Kemudian mereka berkenalan melalui aplikasi pengencerit. Kronologi ini bermula saat korban membutuhkan uang untuk pulang kampung.
temannya menyarankan untuk membuat akun pengenceritan dengan tujuan mempromosikan diri di aplikasi tersebut. Setelah membuat akun, ada pesan masuk dari pelaku, Doni. Percakapan dimulai dari tegur sapa hingga akhirnya korban menawarkan untuk mencerit dan pelaku setuju dengan ajakan tersebut. Mereka kemudian bernegosiasi mengenai harga. Pada Sabtu malam itu, korban dan pelaku sepakat untuk mengencerit selama 1 jam dengan harga Rp400.000. Bahkan, korban menawarkan untuk mencerit sepuasnya. Pelaku yang mendapatkan tawaran itu pun akhirnya setuju. Mereka kemudian janjian bertemu, dan korban mengarahkan pertemuan tersebut di kosan. Korban meminta temannya untuk pergi, dan menyatakan bahwa pelaku yang merupakan pelanggannya tersebut adalah kekasihnya. Singkat cerita, korban dan pelaku bertemu dan melakukan pengenceritan di dalam kamar kos tersebut. Setelah itu, pelaku mengajak korban untuk melakukan untuk kedua kalinya, mengingat durasi waktu 1 jam sesuai dengan perjanjian awal belum habis. Namun, ajakan dari pelaku ditolak oleh korban. Penolakan tersebut membuat pelaku memuncak. Karena merasa dibohongi dan tidak sesuai dengan perjanjian awal, pelaku terus memaksa korban. Akhirnya, korban memberikan syarat bahwa jika pelaku ingin mencerit sekali lagi, ia harus memberikan tambahan uang. Sebagai tambahan, permintaan korban untuk tambahan uang itu pun ditolak oleh pelaku hingga berujung adu mulut. Bukan hanya adu mulut, keduanya terlibat kontak fisik. Lalu, korban pergi ke kamar mandi. Singkat cerita, sebelum keluar dari kamar, pelaku sempat membersihkan diri lalu pergi dari lokasi sembari membawa ponsel korban. Pelaku kemudian pulang ke rumahnya dan mematikan ponsel korban. Dalam pelariannya, pelaku menghancurkan ponsel korban dan membuangnya di semak-semak pinggir jalan raya. Akhirnya, pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya, yaitu di rumah ibu tirinya yang berada di Desa Kotoboyo, Kabupaten Batanghari. Motif dari kasus ini adalah sakit hati pelaku terhadap korban. Pada saat mereka melakukan pengenceritan, pelaku meminta untuk melakukan 2 kali. Tetapi korban menolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Penolakan ini memicu konflik. Saat itulah konflik tersebut dimulai. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun atas tuduhan Rajapati tidak berencana. Pesan dari cerita di atas adalah pentingnya memahami batasan dan menghormati kesepakatan dalam hubungan antar individu, kebijaksanaan dalam memilih teman atau pasangan, serta menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka dapat mencegah konflik yang berujung keji. Lebih dari itu, penting untuk mengendalikan emosi dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan terkontrol, agar tidak berujung pada tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana cerita di atas? Silahkan komen pendapat Anda dan jangan lupa like serta subscribe.